Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai perencanaan dan pengembangan tes beserta contoh kisi-kisi penilaian. Oke, langsung saja. Pertama adalah pengertian dan tahapan perencanaan tes. Perencanaan berasal dari kata rencana, yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Eli 1979 mengatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya adalah suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Jadi perencanaan tes adalah proses perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tes. Selanjutnya tahapan perencanaan tes. Yang pertama adalah menentukan cakupan materi yang akan diukur, yang menyangkut penetapan cakupan materi dan aspek ranah kemampuan yang akan diukur. Penetapan ini penting mengingat bahwa kemampuan belajar merupakan proses yang kompleks dan menyangkut pemahaman yang bersifat abstrak, sehingga harus jelas pada bagian mana cakupan materi yang akan diukur dan dikembangkan dalam soal tes. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah bentuk tes. Pemilihan bentuk tes akan dapat dilakukan dengan tepat bila didasarkan pada tujuan tes, jumlah peserta tes, waktu yang tersedia untuk memeriksa lembar jawaban tes, cakupan materi tes, dan karakteristik mata pelajaran yang akan diujikan. Selanjutnya, menetapkan panjang tes. Langkah penetapan panjang tes meliputi beberapa waktu yang tersedia untuk melakukan tes. Hal ini terkait erat dengan penetapan jumlah item tes yang akan dikembangkan. Selanjutnya adalah pengertian dan tahapan pengembangan tes. Dalam pengembangan dan penyusunan tes, perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan penilaian dan kompetisi dasar yang hendak diukur. Ada persiapan yang matang mengenai penetapan tujuan penilaian, SK dan KD, penentuan alat ukur tes dan non-tes, serta menyusun kisi-kisi tes. Tahapan pengembangan tes. Yang pertama adalah menentukan tujuan penilaian, SK dan KD. Tujuan penilaian sangat penting karena setiap tujuan memiliki penekanan yang berbeda-beda. Misalnya untuk tujuan tes formatif, sumatif, diagnostik, dan seleksi. Selanjutnya standar kompetensi, SK, dan kompetensi dasar, KD, merupakan acuan atau target utama yang harus diukur dan dipenuhi. Selanjutnya yang kedua adalah menentukan jenis alat ukurnya. Alat ukur yang dapat digunakan yaitu tes dan non-tes. Untuk penggunaan tes diperlukan penentuan materi. Penentuan materi penting dilakukan dengan memperhatikan kriteria. Yang pertama urgensi, yaitu materi secara teoritis mutlak harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua kontinuitas, yaitu materi lanjutan yang merupakan pendalaman dari satu atau lebih materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga relevansi, yaitu materi yang diperlukan untuk mempelajari atau memahami mata pelajaran lain. Dan yang keempat adalah keterpakaian, yaitu materi yang memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya aspek yang diukur. Sebelum menyusun kisi-kisi tes, perlu ditentukan aspek perilaku yang dapat diukur. Dalam menentukan perilaku yang akan diukur, penulis soal dapat mengambil atau memperhatikan jenis perilaku yang telah dikembangkan oleh para ahli pendidikan. Di antaranya seperti dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom, ada 3 ranah yang dikembangkan oleh Bloom, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ayu. Selanjutnya yaitu tahapan dan contoh pembuatan kisi-kisi. Pada subbab ini saya akan menjelaskan sampai pada tahap pembuatan kisi-kisi. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kisi-kisi. Yang pertama yaitu pengertian kisi-kisi tes. Kisi-kisi adalah suatu format berbentuk matriks yang berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan perakitan tes. Dengan adanya kisi-kisi,
dapat dihasilkan soal yang sama atau paralel dari segi kedalaman dan cakupan materi. Kemudian komponen kisi-kisi meliputi identitas dan matriks. Dari identitas itu sendiri meliputi jenjang pendidikan, program atau jurusan, mata pelajaran, kurikulum, dan jumlah soal. Kemudian dari segi matriks berisi kompetensi dasar, materi, indikator soal, level kognitif, nomor soal, dan bentuk soal. Kemudian syarat kisi-kisi yang baik yaitu yang pertama, mewakili isi kurikulum atau kompetensi. Yang kedua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, dapat dibuat soalnya sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Baik, selanjutnya yaitu sampai pada tahap pembuatan kisi-kisi. Di awal saya menjelaskan tadi, sudah saya sebutkan bahwa komponen kisi-kisi terdiri atas identitas dan matriks. Nah, identitas meliputi jenjang pendidikan, program atau jurusan, mata pelajaran, kurikulum, dan jumlah soal. Kemudian yang matriks berisi kompetensi dasar, materi, indikator soal, level kognitif, dan nomor soal, serta bentuk soal. Sedangkan yang berada di tampilan ini adalah komponen kisi-kisi berupa identitas, karena di sini terdapat jenis sekolah, jumlah soal, kemudian mata pelajaran, bentuk soal atau tes, kurikulum, penyusun ini yang membuat kisi-kisi, kemudian alokasi waktu dan standar kompetensi. Nah, sementara yang slide ini adalah komponen kisi-kisi yang termasuk matriks, dikarenakan di sini terdapat kompetensi dasar, materi pokok, indikator soal, kemudian aspek yang diuji, apakah C1, C2, C3, dan seterusnya, kemudian terdapat jumlah soal. Nah, nanti biasanya juga ada tambahan, yaitu bentuk soal. Bentuk soalnya itu apakah berupa pilihan ganda atau esai. Esai itu uraian. Nah, ini adalah contoh kisi-kisi yang ada di makalah saya, yaitu yang di atas adalah identitasnya ya, komponen kisi-kisi berupa identitas, yaitu judulnya kisi-kisi penilaian akhir semester atau PAS Madrasah Tsanawiyah, berarti setingkat MTS. Nanti tinggal disesuaikan sekolahnya itu berada di mana, misalkan ada di MTS Nusa Bangsa, ya nanti tinggal diisi dengan kisi-kisi penilaian akhir semester PAS Madrasah Tsanawiyah Nusa Bangsa, seperti itu. Kemudian ada mata pelajaran yaitu IPS, kemudian kelas atau semester ini kelas 9 semester 1, tahun pelajaran 2019-2020, kemudian jumlah soalnya 40 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Nah, untuk yang kolom sebelah kiri, ini terdapat nomor, ini nomor 1, kemudian sampingnya terdapat kompetensi dasar, yaitu saya ambil contoh, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan hidup manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Kemudian kolom sampingnya sebelah kanannya yaitu materi. Materinya yaitu letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kemudian untuk indikator soal. Soal yang pertama, disajikan gambar benua-benua di dunia. Peserta didik dapat menunjukkan salah satu benua di dunia. Nanti di soalnya itu kita menyajikan sebuah gambar benua-benua di dunia. Lah, nanti untuk pertanyaannya itu disuruh untuk menunjukkan salah satu benua di dunia. Kemudian level kognitifnya yaitu level 1 C2. Kemudian nomor soalnya itu jadi nomor soal 1, mohon maaf. Jadi nanti pas di soal itu dia jatuhnya di soal nomor 1. Kemudian jenis soalnya adalah pilihan ganda. Kemudian indikator soal yang kedua. Disajikan pernyataan peserta didik mengidentifikasi batas-batas wilayah dari benua Asia. Levelnya level C2, level 1 C2, mohon maaf. Kemudian nomor soalnya nanti nomor 2
dan jenis soalnya pilihan ganda dan seterusnya. Tinggal nanti menyesuaikan bagaimana kisi-kisi tersebut mengutarakan indikator soalnya, seperti itu. Ini 40 pilihan ganda dan 5 isai tadi. Kemudian kita masuk ke pembuatan soal dari kisi-kisi yang sudah saya tampilkan tadi. Kita ambil contoh yang nomor soal 1. Tadi kan indikatornya disajikan gambar benua-benua di dunia. Peserta didik dapat menunjukkan salah satu benua di dunia. Nah, ini termasuk level kognitif C2. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Benua yang diberi tanda X adalah benua. Lah, di sini kan terdapat benua yang berwarna abu-abu ya, polosan. Lah, nanti di sebelah pojok kanan bawah ini kan ada tanda X. Lah, peserta didik nanti disuruh untuk menyebutkan itu benua apa, seperti itu. Karena di indikator soalnya berbunyi, disajikan gambar benua di dunia. Peserta didik dapat menunjukkan salah satu benua di dunia. Jadi disuruh menunjukkan. Kemudian untuk nomor soal yang kedua, disajikan pernyataan. Peserta didik mengidentifikasi batas-batas wilayah dari benua Asia. Bentuk soalnya pilihan ganda dan contoh soalnya seperti ini. Perhatikan pernyataan berikut. A. Samudra Arktik. B. Laut Tengah. C. Laut Merah. D. Samudra Pasifik dan seterusnya. Nah, soalnya yang merupakan batas wilayah benua Asia wilayah barat adalah, nah nanti peserta didik disuruh mengelompokkan. Jadi disuruh menyebutkan mana saja yang merupakan batas wilayah benua Asia wilayah barat. Seperti itu. Dan kunci jawabannya untuk soal nomor 1 tadi adalah yang B, Australia. Nah, yang ditanda X itu adalah benua Australia. Kemudian kunci jawaban yang B yaitu B, C, dan G, yaitu Laut Tengah, Laut Merah, dan benua Afrika. Jadi batas wilayah benua Asia wilayah barat adalah Laut Tengah, Laut Merah, dan benua benua Afrika. Jawabannya yang C. Jadi kalau menyusun kisi-kisi dan menyusun soal itu harus disertai dengan kunci jawaban supaya memudahkan dalam penilaian nanti. Kemudian masuk ke soal yang uraian atau essay. Nah, tadi indikatornya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi batas-batas geografis dari wilayah Australia. Nah, level kognitifnya adalah C2, bentuk soalnya adalah essay. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Nah, ini yang berwarna coklat ini. Soalnya, jelaskan batas wilayah benua Australia, baik dari batas sebelah timur, utara, barat, maupun selatan. Mohon maaf. Jadi, peserta didik nanti disuruh untuk menjelaskan batas wilayah dari benua Australia, baik dari sebelah utara, timur, barat, maupun selatan. Seperti itu. Dan ini adalah kunci jawabannya, kan disuruh menjelaskan. Jadi dijelaskan, pada sebelah utara benua Australia berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Kemudian di sebelah timur benua Australia berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Kemudian yang sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah selatan benua Australia berbatasan dengan Samudra Hindia. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mungkin ini yang cukup yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.